siapa yang suka makan ikan? Bagus! Semua pasti tahu kan, kalau makan ikan banyak banget manfaatnya, terutama untuk kecerdasan otak kita. Ikan air tawar ataupun ikan laut, gizinya sama bagusnya kok. Uniknya, gak semua ikan ditangkap dengan dipancing atau dijaring aja loh. Nah, berikut ini beberapa cara tradisional menangkap ikan air tawar yang unik di Indonesia. Tambur ikan dengan ngesar. Di Danau Badak, Padamaran, Kabupaten Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan, ada tradisi tangkap ikan yang namanya ngesar. Prosesnya unik. Sebelum ikan ditangkap, terlebih dahulu dilakukan lelang. Siapa menang lelang, dialah yang berhak mengambil semua ikan hasil tangkapan. Ngesar harus dilakukan oleh banyak orang dengan cara memukul-mukul air dengan tambur. Alat tamburnya berupa bilah bambu yang ujungnya terbuat dari kayu berbentuk kerucut. Bentuk tambur dibuat seperti ini supaya riak air yang dipukul lebih besar dan mengeluarkan suara. Jadi, ikannya takut dan tergiring masuk ke kilung atau jaring besar. Ternyata nggak gampang loh memukul air dari atas rakit secara terus-menerus. Selain harus menjaga keseimbangan, makin lama lengan akan terasa berat sekali. Tapi nggak ada usaha yang sia-sia ya, Bolangers. Tuh, ikan yang terperangkap di kilung banyak. Rasa capek yang tadi jadi hilang deh. Pagar mede di Rawapening. Dari Padamaran, Sumatera Selatan, kita ke Rawapening di Ambarawa, Jawa Tengah. Di sini, pagar bambu bukan cuma buat memagari rumah biar aman loh. Tapi, pagar bambu bisa juga digunakan untuk menangkap ikan. Namanya mede. Bedanya, pagar bambu yang digunakan lumayan besar dan panjang. Jadi, menangkap ikan seperti ini juga nggak bisa dilakukan sendirian. Tancapkan bambu mengelilingi eceng gondok. Pastikan pagar benar-benar rapat. Jadi, nggak ada celah untuk ikan lolos ya. Yang paling seru ini nih, Bolangers. Tarik keluar semua tumbuhan eceng gondoknya, lalu pukul-pukul air menggunakan tangan. Air yang dipukul akan mengeluarkan suara dan riak. Tujuannya biar ikan takut dan lari tersudut ke pinggir pagar bambu. Mirip seperti ngesar ya. Kalau sudah bersih dari eceng gondok, perkecil lingkaran pagar bambu supaya ruang gerak ikan semakin sempit. Sisir pinggir pagar menggunakan tangan. Wih, si ikan toman yang terkenal kuat dan lincah pun aja gak bisa lolos dari jebakan pagar bambu. Gak sia-sia deh ya, Bolangers, perjuangan menangkap ikan dengan mede ini. Oh iya, Bolangers, ada sedikit perbedaan ikan air laut dengan ikan air tawar loh. Kalau ikan laut biasanya cenderung berbau amis, ikan air tawar kebanyakan berbau lumpur atau tanah. Makanya, untuk mengolah ikan air tawar dibutuhkan banyak bumbu seperti kunyit, jahe, bawang merah dan putih untuk menghilangkan bau lumpurnya. Yang pasti, baik ikan laut maupun ikan air tawar, dua-duanya sama enaknya. Hehehe. Intip ikan dari rakit bumbun. Bolangers, tadi kan sudah dibahas cara menangkap ikan di danau dan rawa. Nah, gak lengkap kalau belum menangkap ikan di sungai. Di Kalimantan Selatan, suku Dayak Dea menangkap ikan dengan rakit bumbun. Rakit bumbun dibuat menyerupai tenda dari dedaunan kering. Di bawah rakit bumbun diberi lubang khusus untuk mengintai ikan. Shh, setelah menunggu beberapa saat, biasanya ikan akan berkumpul di bawah perahu. Karena ikan di sini sangat suka tempat yang teduh. Kalau ikannya sudah kelihatan, bidik dan luncurkan tombak. Blar! Kena deh. Wih, seru sekali ya. Gimana, Bolangers? Kira-kira pilih cara menangkap ikan yang mana nih yang paling gampang? Bolangers,
Tadi kan kita sudah bahas tentang cara menangkap ikan air tawar. Sekarang ada buah yang gak jauh-jauh dari ikan. Biasanya dipakai buat menghilangkan amisnya. Hayo, apa hayo? Iya, betul, jeruk. Kali ini Bolang mau bahas beberapa jenis jeruk dan manfaatnya. Yuk, cekidot. Jeruk Bali yang bukan berasal dari Bali. Siapa bilang kalau jeruk Bali asalnya dari Bali? Ih, salah. Tahu nggak? Kalau ternyata jeruk Bali berasal dari Thailand, Asia Tenggara. Disebut jeruk Bali karena menurut cerita, jeruk yang nama aslinya pomelo ini paling murah di tanah Dewata. Makanya banyak yang menyebutnya begitu. Di Indonesia sendiri, penghasil jeruk pomelo terbanyak ada di Magetan, Pati, dan Madiun. Bolangers, jeruk pomelo terkenal dengan ukurannya yang besar dan kulitnya yang tebal. Uniknya, kulit jeruk pomelo ini banyak banget manfaatnya. Misalnya saja untuk dijadikan cemilan yang enak, seperti cendol ini. Kupas kulit jeruk tipis-tipis. Buang bagian kulit terluarnya yang berwarna hijau. Hilangkan getah kulit jeruknya menggunakan garam dan rendam semalaman. Setelah kulit jeruk dihaluskan, kemudian rebus dengan ditambahkan tepung terigu dan garam. Lalu cetak cendolnya pakai air es biar cepat menggumpal. Kebayang segarnya ya. Gak cuma itu, kulit jeruk pomelo yang keras bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan perahu layar. Membuatnya juga gampang. Tinggal keluarkan isi buahnya. Gunakan kulitnya untuk membuat badan dan roda. Tusuk-tusuk dengan bambu, jadi deh perahu layar. Gak cuma dibuat makanan, mainan, bahkan si jeruk pomelo ini bisa dipakai untuk merawat kesehatan kulit. Kulit jeruk Bali mengandung astringen yang bisa mengurangi minyak, menghilangkan jerawat, dan mengatasi pori-pori tersumbat. Pakai jeruk pomelo di wajah, bikin kulit halus, bersih, dan lembut deh. Jeruk dekopon dari negeri Sakura. Bolangers, jeruk yang satu ini juga dikenal dengan nama jeruk keprok Jepang. Tekstur kulitnya kasar dan tidak rata. Selain ukurannya yang lebih besar daripada jeruk nipis, jeruk dekopon gak mempunyai biji dan kandungan vitamin C-nya sangat baik. Uniknya lagi, jeruk dekopon berbuah tanpa mengenal musim. Jadi bisa dipanen sepanjang tahun deh. Sama seperti jeruk pomelo, si jeruk keprok ini bisa diolah jadi makanan yang enak loh. Caranya hanya dengan mencampur jeruk dengan tepung beras, tepung sagu, dan gula pasir. Aduk semua lalu tambahkan garam, vanili, dan santan biar gurih. Susun jeruk dekopon di atas loyang, siram dengan adonan. Kukus sambil sesekali dibuka untuk menambahkan adonannya sampai jeruk tertutup rata. Jadi deh, kue Nagasari isi jeruk dekopon. Selamat mencobanya ya. Lemon chewy banyak manfaatnya cuy. Di Halmahera Maluku ada lemon chewy yang serbaguna. Kalau di daerah lain, lemon chewy dikenal dengan jeruk kunci atau jeruk songkit. Meski sekilas agak mirip, buah ini berbeda dengan jeruk nipis ya bolangers. Kandungan air lemon chewy lebih banyak. Dan tentu saja warnanya yang sudah matang berwarna oranye. Cantik ya. Biasanya lemon chewy dimanfaatkan untuk pengganti cuka, penambah cita rasa asam pada masakan. Apalagi sebagai orang timur yang suka sekali makan ikan, penggunaan lemon chewy sangatlah penting. Cuci ikan dengan menggunakan perasan lemon chewy. Bau amisnya pun akan lenyap.
Gak cuma itu saja keajaiban si buah lemon cuy ini. Untuk memelihara benda logam supaya nggak mudah berkarat, cucilah dengan menggosokkan lemon cuy pada logam. Misalnya pisau atau parang ini. Terakhir, lemon cuy juga bisa menghilangkan ketombe. Gunakan untuk mencuci rambut sambil digosok-gosok. Dijamin ketombe akan lenyap. Sakti juga ya kandungan si lemon cuy ini, Bolangers. Wih, ramainya. Teman-teman, hari ini di kampung kami sedang ada sedekah orong untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan petani menanam padi. Tua muda, semua masyarakat desa Meraran berkumpul. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Makan-makannya. Di acara adat sedekah orong, ada berbagai makanan tradisional seperti pesar, mandura, urai, dan ketupat. Ketupat merupakan simbol dari acara adat ini. Tiap warga makan ketupat. Dan kulitnya nggak boleh dibuang. Warga desa Meraran percaya kalau kulit dari ketupat yang disimpan di kebun masing-masing bisa menjauhkan dari hama. Nah, ini dia makanan yang kami buat tadi. Rasanya enak tuh. Ada bunga teratai dan ikan mujair. Iya, bunga teratai. Teman-teman di rumah penasaran cara membuatnya? Begini nih. Nah, ini dia teman, bunga teratai yang bisa dimakan. Teratai merupakan tanaman tumbuhan di air yang tenang. Bunga dan daunnya di permukaan air, sedangkan tangkainya berada di dalam lumpur pada dasar kolam. Danau Lebo ini sangat luas sekali, dikelilingi bukit-bukit indah. Yuk, teratai ini akan kami olah menjadi makanan khas Sumbawa Barat dengan ikan mujair. Pokoknya dijamin enak deh. Nah, tadi kan Bolang pernah bilang di Bolangpedia, kalau mengolah ikan air tawar, kita butuh banyak sekali bumbu supaya bau lumpurnya hilang. Ada laos, kunyit, asam jawa, ketumbar, bawang merah, bawang putih, ikan mujair, dan tentu saja teratai. Haluskan semua bahannya dan kupas teratainya. Jangan lupa tambahin air asam jawa. Asam jawa banyak loh teman manfaatnya. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh. Sama seperti jeruk, asam jawa memiliki sumber yang kaya akan vitamin C serta antioksidan yang meningkatkan kekebalan tubuh dan memiliki sifat antiseptik untuk menyembuhkan segala infeksi. Bumbu yang sudah dihaluskan lalu masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Lalu aduk sampai warna air berubah menjadi kuning ya. Kalau sudah sedikit matang ikannya, barulah masukkan bunga teratainya. Bunga dimasukkan terakhir supaya nggak terlalu matang. Jadi pas dimakan nanti masih keringnya segar. Nah, ini dia kela bunga teratai. Makanan yang kami makan tadi untuk sedekah orong. Ayo Yam, lari yang kencang. Teman, selain sedekah orong, ada lagi tradisi nenek moyang kami nih, karapan ayam. Biasanya arena karapan ayam ini panjangnya 20 meter dan lebar 7 meter. Tapi karena aku dan teman-teman hanya latihan, ukuran arenanya kami perkecil. Cara mainnya mudah kok teman. Ayam harus berlari dan mengenai saka. Setiap ayam yang mengenai saka paling terakhir, itulah pemenangnya.
Sedangkan ayam yang kena saka sebelah kanan dan kiri dianggap gugur, teman. Kami selalu latihan seminggu sekali tiap sore. Lari yang kencang ya, Yam. Masih di Sumbawa nih. Kalau tadi bunga ternate yang diolah, kali ini kakak meminta kami untuk mencarikan bunga rosella sebagai bahan pewarna makanan. Loh, kenapa si Ahmad malah lemes gitu? Mek, apa takut dai? Wah, penasian ku pernah. Landit mangan. Kelopak bunga rosellanya kita cari yang berukuran besar seperti ini ya. Tenang, pohonnya tidak akan mati sebab kita tidak merusak batang atau tangkainya. Tanaman bunga rosella hampir selalu menghasilkan bunga sepanjang tahun, kecuali jika tanaman sudah berumur tua. Meski mudah cara perawatannya, tanaman asal Afrika ini mengandung banyak manfaat. Dari buku yang aku baca, bunga ini mengandung beberapa vitamin. Di antaranya vitamin C, B3, dan B9 atau folat. Tak hanya itu, bunga rosella juga mengandung beberapa jenis mineral seperti zat besi, kalsium, seng, natrium, kalium, dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Makanya kelopak bunga berwarna cerah ini aman untuk dijadikan pewarna makanan. Hari ini kakak akan membuat salah satu jajanan khas Sumbawa. Namanya manjarea. Bolang udah kini malu siang ke bawah rapunan. Aku kakak, tadi dunong. Cat seberet tadi dunong. Membuat kue manjarea membutuhkan banyak sekali biji kacang tanah. Maklum saja teman, karena kacang tanah adalah salah satu bahan utamanya. Setelah dikupas, biji kacang tanah harus disangrai. Tidak perlu lama, cukup sampai berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Bahan pewarna alami yang sudah dihaluskan selanjutnya dilarutkan ke air supaya lebih mudah diadon dengan bahan yang lain. Bolang ka malis denan? Kamu? Ulu gula tres. Oh, Kak. Nah, setelah cukup halus, kacang dicampur dengan gula pasir. Lalu ditumbuk lagi sampai halus dan tercampur merata. Adonan yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam cairan pewarna, lalu diaduk sampai merata. Bagus ya. Aku jadi makin penasaran dengan tampilannya nanti. Bentuk kue manjarea unik loh. Cetakannya dari daun lontar yang sudah dikeringkan. Emang mau kali kita ulun dalam remaga. Belum betlaki tulu kaima deta. Memang tidak mudah sih teman. Harus sabar dan teliti. Kalau tidak, ya bisa malah jadi kurang rapi. Sayangnya setelah dicetak, kue belum bisa langsung dimakan. Manjarea harus dijemur. Jadi, hingga sudah saya dan terus itu di kantor. Tenang, jangan kecewa dulu. Karena kami sudah punya manjarea yang siap makan. Ini adalah kue yang dibuat kemarin. Gimana teman? Tampilannya keren kan? Siapa dulu? Si Bolang. Selamat makan. Saat dimakan, teksturnya terasa padat beremah, tapi meleleh di mulut. Seperti kalau makan gula donat. Rasanya manis dengan aroma kacang yang kuat. Ayo, siapa mau nambah lagi? Aku juga dong.
Pulang. Aduh, nyaman.